Baik semuanya, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Masih konteksnya di suku banyak. Mungkin ini bagian kedua dari suku banyak. Kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa, ada juga teorema faktor, dan nanti di terakhir kita akan membahas tentang akar-akar dari suku banyak. Tanpa membuang waktu, kita langsung aja ke teorema sisa. Di teorema sisa, kita akan pecah menjadi 3 bagian nantinya. Yang pertama, pembagi dengan X min K. Jika pembagi atau PX sama dengan X min K, maka persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. Fx, biasanya kan Fx sama dengan Px dikali Hx dikali Sx, lalu tambah Sx. Nah, berhubung pembaginya kita ganti X min K, jadinya Fx sama dengan X min K dikali Hx ditambah S. Teorema yang digunakan, teorema yang pertama ini ya, jika suku banyak atau Fx berderajat N dibagi dengan X min K, maka sisanya atau S sama dengan F dalam kurung K. Ini teorema pasti ada buktinya, tapi saya tidak akan membuktikan teorema yang pertama ini. Nanti membutuhkan waktu yang lumayan lama. Contoh yang pertama, tentukan sisa pada pembagian suku banyak. Fx sama dengan X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 8X ditambah 6. Dengan pembaginya X min 2. Oke, yang pertama kalian harus ingat, jika sisa itu sama dengan apa sesuai teorema? S itu sama dengan F dalam kurung K. Sekarang kita mencari nilai K. Nah, kita punya pembagi yaitu apa? X min K. Kita masukkan pembaginya X min K, kita buat sama dengan 0. Nah, maka jadinya apa? X sama dengan K. Ini secara konsep. Sekarang kita masukkan angkanya. Nah, berarti X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Berarti 2 ini merupakan K. Jadi, kita ketemu K-nya yaitu 2. S sama dengan F dalam kurung 2. Jelas ya? Untuk menentukan nilai dari K. Berikutnya, ada 2 cara untuk menyelesaikan contoh yang pertama ini. Yang pertama, cara substitusi. Kita punya Fx itu adalah X pangkat 4 min 6X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 8X plus 6. Nah, ini kan Fx. Kita butuhnya adalah F2. F2 itu sama dengan S. Jadi kita ganti F2 2 pangkat 4 6 dikali 2 pangkat 3 min 6 dikali 2 pangkat 2 tambah 8 dikali 2 tambah 6. Nah, 2 pangkat 4 itu 16. Berarti ini 6 dikali 8 min 48 min 6 dikali 4 24. 8 kali 2 itu 16 tambah 6. Kita jumlahkan hasilnya berapa ini?
hasilnya itu min 34. Jadi S itu kan sama dengan F2. Maka sisanya adalah min 34. Gitu ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan cara Horner. Nah, masih ingat bentuknya? Ini ya. Dapat bagannya dulu. Nah, kita tulis koefisiennya. 1, min 6, min 6, 8, sama 6. Pembaginya yaitu X min 2. Kita cari di sini, di atas saja. X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, letakkan di sini adalah 2. Ini merupakan pembaginya. Tapi bisa disebut akar jika nanti di akhirnya hasilnya adalah 0. Kita turunkan 1. Jangan lupa ini ditambah 1 kali 2. 2, saya letakkan di sini. Min 6 tambah 2 itu min 4. Kita taruh di bawah. 2 kali min 4, min 8. Min 6 tambah min 8 itu min 14. Jangan lupa 2 kali dikali min 14 itu min 28. 8 ditambah min 28 itu min 20. Kita kalikan lagi dengan 2. 2 kali min 20 itu min 40. 6 ditambah min 40 itu min 34. Jadi ini S-nya. Sisanya sama, yaitu min 34. Ini contoh soal yang pertama. Paham ya? Contoh yang kedua. Tentukan sisa pada pembagian cukup banyak. Fx sama dengan A pangkat 8 min 6 dibagi dengan A pangkat 2 min 2. Caranya, kita misalkan dulu. Yang kita misalkan adalah A pangkat 2-nya. Itu di bagian pembaginya. A pangkat 2 kita misalkan dengan X. Maka perubahan dari soalnya, cukup banyaknya kan A pangkat 8 min 6. Jadinya berapa? X pangkat 4 min 6. Ini Fx-nya. Dan pembaginya itu A pangkat 2 min 2. Jadinya berapa? X min 2. Ini adalah Hx-nya. Kenapa kok bisa jadi X pangkat 4? Karena gini. Jika ada A pangkat 8, itu sama dengan apa? A pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Lah, A pangkat 2 itu adalah X, kayak gitu. Nah, udah ketemu kan pembaginya itu? Tinggal kita kembali ke teorema, yaitu S sama dengan FK. Mencari nilai X. Dari mencari nilai K. Nah, berarti kan X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Ini sebagai K-nya. Terbentuklah di sini S itu sama dengan F
dalam kurung 2. Bisa kita kerjakan dengan cara substitusi. Berarti F2 dimasukkan kemana F2 nya? Dimasukkan ke perubahannya saja, tidak masalah. Jadi kita pakai fx yang ini, x pangkat 4 min 6. Nah, kita masukkan ke sini aja, kita ganti F2 2 pangkat 4 min 6. Jadi berapa? Berarti 2 pangkat 4 berapa? 16 min 6. Hasilnya 10. Jadi sisa F sama dengan 2 adalah 10. Begitu ya. Kalau kayak gini gunakan cara substitusi aja, lebih gampang. Masih dalam teorema sisa. Ini bagian kedua, pembagi dengan AX plus B. Nah, jika pembagi atau PX sama dengan AX plus B, maka persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. Fx itu sama dengan, pembagi kita ganti AX plus B dikali HX per A plus S. Teorema yang kedua, atau teorema yang kita pakai, jika suku banyak Fx berderajat N dibagi dengan AX plus B, maka sisanya atau S sama dengan F dalam kurung min B per A. Kenapa kok bisa min B per A? Ini konteksnya di sini ya. Karena jika AX ditambah B kita buat sama dengan 0, maka AX itu sama dengan apa? Min B kan? Nah, X-nya jadinya apa? Min B per A. Begitu. Contoh yang pertama. Nanti kita coba langsung gunakan cara Horner saja ya. Tidak usah menggunakan cara substitusi. Tapi mungkin kalau mengerjakan soal pengen cepat ya bisa substitusi ataupun cara Horner. Nah, contoh yang pertama, tentukan sisa pada pembagian cukup banyak fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi x ditambah 7 dibagi dengan 3x plus 2. Nah, kalau kita mau buat secara teorema, kan gini. S itu sama dengan F min B per A. Nah, berarti cara nilai ini adalah kita buat 3x plus 2 sama dengan 0. Maka 3x itu sama dengan min 2. X-nya berarti min 2 per 3. Nah, maka S itu sama dengan F dalam kurung min 2 per 3. Ini bisa kita langsung substitusikan ke soal, ketemu nanti hasilnya, tapi kita akan coba menggunakan cara Horner saja untuk menyelesaikannya. Karena kita di cukup banyak berhubungan sama dengan cara Horner. Nah, oke. Dapat bagiannya dulu. Nah, koefisiennya jangan lupa agak miring sedikit ya. 6 min 2 min 1 7. Nah, kita cari pembaginya. Pembaginya itu 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 2. X-nya berapa? Sama ya dari samping. Nah, ini yang kita perlu kita simpan dulu. Nah, ini pembaginya yaitu X-nya sama dengan ini.
Jadi di sini kita letakkan min 2/3. 6-nya kita turunkan, jangan lupa plus ya. Berapa ini hasilnya? 2/3 dikali 6, catat aja, jadinya min 4. Kita letakkan di sini, kita tambah, jadinya min 6. Kalau min 6 berarti min kali min jadinya plus 4. Kali ini jadinya min 3. Berarti ini 2. Ya. Tadi 2 atau min 2 ya. Sorry, ini harusnya 3 ya ini. Tebus dulu. Tidak kekeliruan sedikit. Nah, ini 3. Baru ini hasilnya min 2. Nah, jadinya berapa? 7 ditambah min 2 hasilnya 5. Nah, 5 ini merupakan sisa dari pembagian contoh 1. Jadi sisa atau S sama dengan F dalam kurung min 2/3 adalah 5. Begitu ya. Ini menggunakan cara Horner. Sama kok caranya. Nah, coba kita lihat contoh yang kedua. Membagi yang cukup banyak. Fx sama dengan 3. X pangkat 4 ditambah 10. X pangkat 3 ditambah A plus 1 dikali X tambah 9 habis itu bisa dibagi dengan 3x plus 1 akan menghasilkan sisa 7. Itu nilai A. Jadi kita mencari nilai A nya nanti. Nah, mari kita buat. Ingat ya, kita pakai substitusi. F nya berarti V per A. Kita cari itunya dulu. Berarti 3x plus 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 1. X nya min 1/3. Nah, terbentuklah dari situ hasilnya berapa? S sama dengan F dalam kurung min 1/3. Nah, sekarang kita jawab dengan cara substitusi. Ini yang paling gampang. Jadi S itu sama dengan F min 1/3. Nah, S kan 7. Ya, 7. Nah, F min 1/3, kita berarti masukkan X-nya ke soal. Berarti ada 3. X-nya kan kita ganti min 1/3, kita pangkatkan dengan 4. Ditambah 10 dikali min 1/3, kita pangkatkan dengan 3. Ditambah A plus 1 dikali min 1/3 ditambah dengan 9. Begitu ya caranya. Nah, kita masukkan 7 sekarang. Ada 7-nya turun. Coba. Ini jadinya berarti kan min dipangkatkan genap, itu pasti genap hasilnya. Berarti ini kan 1 pangkat 4 1, 3 pangkat 4 itu 81 kali 3 berarti 1/27. Ditambah, sorry ini ada minnya, berarti ini kan min 1/27 berarti dikali 10 berarti min 10/27. Nah, terus nah ini juga min, kita kalikan, ada min A/3, ada min 1/3, baru kita tambah dengan 9. Nah, begitu ya. Biar mempermudah, kita kalikan dengan
berapa? 27. Coba kita kalikan. 9 kali, 7 kali 27 berapa? 189. Ini kan 1 tetap. Ini kan min 10. Ini berarti berapa? Min 9A. Yang ini juga min 9. Nah, yang ini 9 dikali 27. 243. Nah, 189 sama dengan min 9A. Kita tambahkan semuanya. 1 dikurangi 10 dikurangi 9 ditambah 243. Ini berapa? Plus 225. Nah, sekarang kita buat 9A sama dengan 225 dikurangi 189. Hasilnya 36. Berarti A-nya berapa? 4. Begitu ya cara menyelesaikan kalau ketemu soal yang kayak gini. Masih di teorema sisa. Pembagi dengan kuadrat. Nah, ini ya yang perlu kita pahami. Pembagi dengan kuadrat. Pengertian teorema sisa pada pembagian suku banyak X min K atau AX plus B kita sudah kerjakan. Dapat diterapkan lanjut untuk sisa pada pembagian suku banyak dengan suku berderajat 2 atau lebih. Dapat difaktorkan atas faktor-faktor yang linear. Nah, ini fx itu kan sama dengan px dikali hx ditambah sx ya. Nah, sekarang fx-nya kita bisa ganti dengan x plus minus k dikali x plus minus k, itu faktor nantinya, dikali hx. Nah, sisanya kita ganti dengan mx plus n. Nanti hubungannya sama pembagian bersusun ya. Kayak gitu. Nah, coba yang pertama. Tentukan sisa pada pembagian suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus x min 6 dibagi x kuadrat min x min 2. Kita buat itunya saja. Cara menyelesaikan secara simpelnya saja ya. Nggak usah kita buat cara panjang. Nah, kita buatkan ini. Fx sama dengan fx. Ini untuk yang soal dan ini untuk yang nanti perubahannya. Soalnya kita tulis, nah ini fx yang pertama itu adalah x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x min 6 sama dengan f yang kedua itu adalah pembaginya adalah ini, x kuadrat min x min 2 dikali hx, hasil baginya kita nggak tahu. Nah, ditambah sisanya tadi apa? mx plus n. Nah, gini ya. Jadi, yang ini kita akan faktorkan yang ini. X pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x min 6 sama dengan, kita faktorkan jadi x berapa ini? Plus 1 x min 2. Jelas ya? Nah, kita tulis ulang yang ini, hx plus mx plus n. Nah, kita punya dua ini. Yang pertama, ini jadinya x sama dengan min 1. Dan yang ini, x sama dengan 2. Nah, setelah itu kita masukkan. Untuk x sama dengan min 1, kita masukkan ke sini ya.
kita masukkan ke ini. Kita tulis ulang atau enggak ya? Kita tulis ulang saja. X pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x min 6 sama dengan x plus 1 x min 2 terus jadinya hx ditambah mx plus n. Nah, kita masukkan min 1 ke x nya semua. Min 1 pangkat 4 terus ada 3 dikali 1 pangkat, jadi min 1 ini pangkat 3, 5 dikali min 1 pangkat 2 plus min 1 min 6. Nah, ini 1 plus 1, ini 1 dikurangi 2, oh sorry ini min ya, sorry min 1, 1, ini h min 1, yang ini plus m dalam kurung min 1 dikali tambah n. Begitu ya. Nah, dari sini 1 dipangkat min 1 pangkat 4 itu kan 1. Nah, ini min 3 dikali min 1 plus 3. Ini jadinya min 5 min 1 min 6. Ini kan 0 dikali min 3 dikali h min 1 tambah ini min m tambah n. Nah, jadinya berapa? Ada 4. Oh, ini min 8. Min 8 sama dengan min m plus n. Kenapa kok bisa min m plus n? Karena 0 dikali 3 kan 0, 0 dikali h min 1 juga 0. Ini persamaan yang pertama. Begitu ya caranya, dipelajari pelan-pelan. Yang kedua, untuk x sama dengan 2. Nah, kalau x nya sama dengan 2, berarti tinggal kita masukkan aja langsung ke bawah ini ya. Berarti 2 pangkat 4 biar tidak kelamaan, min 3 2 pangkat 3 min 5 2 pangkat 2 plus 2 min 6 sama dengan 2 tambah 1 2 kurangi 2 terus dikali H2 plus 2M plus N. Nah, langsung aja ini kan 16 min 24 ini min 20 plus 2 min 6. Ini kan 3 dikali 0 dikali H2, nggak kepake nanti itu ya, 2M plus N. Nah, dari situ ini hasil 16 dikurang 24 dikurangi 20 tambah 2 min 6 hasilnya berapa? Sambil dihitung ya, kalau sudah dihitung hasilnya itu min 32. Min 32 sama dengan 2M plus N. Nah, ini yang kedua. Nah, setelah itu kita eliminasi ya. Nih. Oke, persamaan pertama itu adalah min M plus N sama dengan min 8, atau kita bisa buat N itu sama dengan M min 8. Terus kita bisa masukkan ke persamaan kedua, yaitu yang sini 2M plus N itu sama dengan min 32. N nya adalah 2M plus M min 8 sama dengan min 32. Jadi di sini 3M sama dengan 32 ditambah 8
Dari min 32 tambah 8 itu min 24. Berarti M-nya sama dengan berapa M-nya? Min 8. Nah, dari sini kita bisa cari N-nya sama dengan min 8 dikurangi 8. Min 6 belas. Nah, sisa itu kan sama dengan MX plus N. Maka S sama dengan min 8X min 16. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada ini fx, kalian bagi dengan x pangkat 2, pasti menghasilkan sisanya ada x-nya di sini kalau pembagian secara bersusun. Nggak mungkin sisanya angka konstan, tapi mengandung variabel, itu yang pasti. Oke, jelas ya, ini agak panjang. Teorema faktor, ini bagian kedua ya. Pengertian dari teorema faktor. Nah, kita bisa lihat di teorema ketiga aja. Misalkan fx adalah cukup banyak, dan x min k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Contoh yang pertama, tentukan faktor-faktor fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 17x plus 12. Nah, jika ketemu soal yang kayak gini, caranya kita lihat bilangan terakhirnya ini. Ini kan 12. Cari faktor dari 12. Nah, itu yang kemudian adalah plus minus 1. Itu sama 12. Pastinya. Plus minus 12. Karena min 1 kali min 12 itu 12. Ada. Terus ada pula plus minus 2 sama plus minus 6. Dan plus minus 3. Oh, ditutup sih. Plus minus 3 sama plus minus 4. Nah, ini kalian harus cari dulu nih yang pertama. Yang kedua, kita letakkan di sini. Substitusikan salah satu dari ini, bisa min 1, 1, min 2, bebas ke fx. Saya ambilnya 1 aja, k sama dengan 1. Nah, berarti di sini f1. Jika hasilnya 0, itu 1 adalah akar dari cukup banyak tersebut. Berarti ini 2 dikali 1 pangkat 3 plus 3 dikali 1 pangkat 2 min 17 dikali 1 plus 12. Nah, ini 2 ditambah 3 min 17 ditambah 12. Hasilnya berapa? Nah, 0. Berarti 1 ini merupakan akar dari suku banyak tersebut. Nah, kalau akarnya 1, berarti faktornya berapa? Faktornya ya tinggal kita pindah, yaitu x min 1. Nah, setelah cara 2 selesai, kita masuk ke cara 3. Kita pakai cara Horner untuk menentukan faktor yang lainnya. Nah, 2, 3, min 17 koefisiennya ya. Ini harus runtut. Nah, tambah di sini. Kita pakai akarnya yaitu 1. 2-nya turun, 1 kali 2, 2. 3 tambah 2 itu 5. 1 kali 5 itu 5. Min 17 tambah 5 itu min 12. 1 kali min 12, min 12. Nah, hasilnya 0. Berarti ini kan awalnya x pangkat 3. Di sini jadi x pangkat 2. Jadi 2x pangkat 2. Nah, yang ini awalnya x pangkat 2, di sini jadi x pangkat 1. Ditambah ya, tandanya positif. Nah, yang awalnya ini x, jadinya di sini nggak ada x-nya, min 12.
sama dengannya pakai yang ini 0. Nah, faktornya itu 2x sama x. Nah, yang belakang itu tinggal cari aja. Berarti ini plus, jadinya di sini plus 4, di sini min 3 sama dengan 0. Sampai sini aja, karena kita cuma mencari faktornya. Jadi, faktornya ada 3. Ini faktor-faktor dari suku banyak. Yang pertama, itu ada x min 1, terus ada 2x min 3, dan yang terakhir x plus 4. Gitu ya, cara menentukan faktor atau teorema faktor. Yang berikutnya, akar-akar rasional suku banyak. Ini yang terakhir. Misalkan efek adalah sebuah suku banyak, x min k itu merupakan faktor fx. Nah, sama ya, jika dan jika k akar dari fk sama dengan 0. Ini akar konteksnya. K disebut akar atau nilai 0 dari persamaan suku banyak fx sama dengan 0. Contohnya aja nih. Tunjukkan bahwa 3 itu merupakan salah satu persamaan x pangkat 3 min 7x min 6 sama dengan 0. Cara menunjukkannya bagaimana? Kita tinggal masukkan saja ke persamaan. Kalau hasilnya 0, berarti itu merupakan akar dari persamaan tersebut. Nah, oke, kita masukkan aja. Substitusikan x sama dengan 3. Nah, dari sini kita tambahkan dengan fx ya. Fx itu jadinya ini harusnya x pangkat 3 min 7x min 6. Berarti f3 nya berapa? 3 pangkat 3 min 7 kali 3 min 6. Nah, berapa jadinya? 27 dikurangi 21 dikurangi 6. Nah, hasilnya 0. Maka 3 itu terbukti akar dari persamaan berikut. 3 merupakan akar dari persamaan. Nah, terus jika menentukan akar-akar yang lain, kita tinggal gunakan cara Hormel. Menentukan akar yang lain. Oke. Nah, di sini ada satu. Jangan lupa ya ini x pangkat 3 terus x pangkat 1. Kita kasih 0 untuk x pangkat 2-nya. Min 7 sama min 6. 14. Dan akarnya itu 3. Udah ada. 1 turun. 1 kali 3, 3. Nah, tambah 3. 3 kali 3, 9. 2. 3 kali 2 itu 6. Ini penilaian akarnya. Nah, awalnya adalah x pangkat 3. Berarti di sini x pangkat 2. Tinggal turun aja pastinya. Di sini berarti plus 3x. Di sini plus 2 sama dengan 0. Berarti faktornya berapa? X plus 2, X plus 1. Nah, akarnya berarti di sini X sama dengan min 2, X sama dengan min 1. Jadi, akar-akarnya ada X sama dengan 3, terus X sama dengan min 2, sama X sama dengan min 1. Oke,
Begitu ya. Jelas ya. Nah, ini masih ada. Nah, contoh yang kedua, kita lihat perbedaannya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan suku banyak. Nah, ini kita lihat koefisiennya lebih dari 1 ya. 2 x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Nah, mula-mula kita tentukan akar-akar yang mungkin. Misalkan A, ini ya, akar yang mungkin. Kita misalkan A per B itu adalah akar-akar yang mungkin untuk fx sama dengan 0 gitu. Nah, A adalah apa? A itu faktor bulat dari 3. Angka paling belakang. Sorry, ya, angka paling belakang. Nah, bisa min, bisa plus, sama aja nanti ini hasilnya. Nah, faktornya berapa? Ada 1, ini 1 sama 3 pastinya. Titik koma, ada 1 sama 3. Nah, yang B itu faktor bulat dari koefisien x pangkat tertingginya, yaitu 2. Bisa positif, bisa negatif, karena faktornya sama nanti. Plus minus soalnya pakainya. Min 1, min 2, titik koma, 1,2. Nah, kalau A per B, maka jadinya gimana? Karena akarnya A per B. Berarti kemungkinan yang bisa terjadi adalah kita bagi dengan min 1 semua. Kalau kita bagi dengan min 1 semua, hasilnya berarti berapa? Itu banyak banget. Nah, ada min 3 pastinya. Ada min 1, ada 1, ada 3. Dan seterusnya ya, masih panjang banget ini. Nah, belum dibagi 2 berapa? Dibagi min 2 berapa? Kayak gitu. Nah, kita cuma ngambil satu angka untuk membuktikan apakah itu akar dari persamaan suku banyak tersebut. Caranya kita substitusikan aja. Substitusikan X-nya misalnya nih, saya ambilnya min 3. Nah, berarti langsung aja F min 3. Nah, berarti 2 dikali min 3 pangkat 3 ditambah 5 dikali min 3 pangkat 2 kurangi 4 dikali min 3 kurangi min 3. Nah, 2 kali min 27 min 54. Berarti ini 5 dikali 9 45. Ini plus 12 jangan lupa min 3. Nah, sama dengannya disitu nggak bisa, kita langsung dari sini aja. Min 54 ditambah 45 itu kan 9 ya. 9 min 9. Oke, min 9 ditambah 12 3 kurang 3 ini. Berarti min 3 itu merupakan akar dari persamaan suku banyak di atas. Nah, yang berikutnya kita cari dengan menggunakan Horner. Cara yang lain, akar yang lain. Pakai Horner. Nah, misal kalian mengambil X sama dengan yang lain, itu belum pas 0, jadi itu bukan merupakan akar, jadi nggak bisa kita gunakan untuk langkah berikutnya, yaitu dengan cara Horner untuk menentukan akar yang lain. Kalian harus cari yang dimana X ini yang hasilnya nanti kalau dimasukkan ke persamaan harus 0. Oke, kita Hornerkan saja.
Di sini min 3 berarti. Ada 2, 5, min 4 sama min 3. Plus 2 nya turun ya. Min 3 kali 2 min 6. Ditambah min 1. Min 3 kali min 1 itu 3. Jadi ini min 1 tambah ya. Min 3 kali min 1 itu 3. Ini 0. Pasti nih. Karena sudah terbukti ya distribusi kalau min 3 itu adalah akar dari suku banyak tersebut. Nah, ini pangkat 3 berturun jadi pangkat 2. Berarti 2x pangkat 2 min x min 1 sama dengan 0. Faktornya 2x x. Nah, kalau ini min berarti di sini adalah satunya positif atau negatif. Negatif. Yang sini adalah yang positif. Berarti akarnya ini sama dengan x sama dengan min setengah, dan yang ini x sama dengan 1. Jadi akar-akarnya yang pertama itu ada x sama dengan min 3, ada x sama dengan min setengah, dan yang berikutnya x sama dengan 1. Itu ya untuk materi hari ini. Ada teorema sisa, teorema faktor, dan akar-akar suku banyak. Silahkan dipelajari untuk lebih lanjut dari video ini, dan selamat belajar.